Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang sudah langsung bergabung di materi pembelajaran ini. Sampai ketemu di semester yang kedua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, di semester yang kedua ini kelas 9 tentunya untuk pelajaran IPS yaitu di bab yang sekarang yaitu mengenai kegiatan ekonomi dan harga pasar. Sudah siap anak-anak semuanya? Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat bahwa di semester yang kedua ini juga masih menggunakan yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan jangan pernah bosan untuk yang namanya belajar sekalipun belajarnya dari rumah, ya. Sebelum kalian mengikuti pelajaran, ya, pelajaran ini, marilah kita simak dulu, yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita bahas untuk hari ini, ya. Mana tadi? Ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu biar kalian tahu bahwa setelah belajar ini kalian itu tentunya bisa mengerti apa sih dari yang akan diajarkan saat ini. Yang pertama, bahwa kegiatan ekonomi yang akan kita bahas pada hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama ya nanti ya, kegiatan produksi ya, kegiatan produksi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama yaitu nantinya siswa dapat menjelaskan kegiatan produksi. Siswa dapat menjelaskan atau dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Yang berikutnya, siswa juga dapat menyebutkan jenis-jenis produksi. Dan yang keempatnya, siswa dapat menjelaskan cara peningkatan produksi. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut. Indonesia merupakan negara terkaya ketiga sumber daya alamnya setelah Brazil dan Kongo. Jadi untuk di benua Asia, Indonesia itu masih yang pertama sumber daya alamnya paling tinggi atau paling besar. Karena di dunia kita nomor 3 setelah di benua Amerika dan benua Afrika. Di bidang ekonomi, sumber daya alam Indonesia adalah sektor pertanian dan perkebunan, sektor pertambangan, sektor kelautan. Lanjut. Nah, kegiatan ekonomi itu apa saja? Tadi kita sudah membahas di judulnya yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup apa saja? Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama dari kegiatan produksi. Nih. Kegiatan pokok ekonomi tadi sudah dijelaskan ya, dikelompokkan atau dibagi menjadi 3. Nah, sekarang lihat faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi itu apa aja? Faktor produksi itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor produksi asli, diantaranya ada alam dan tenaga kerja. Yang kedua, faktor produksi turunan, yaitu modal dan kewirausahaan. Ingat ya, faktor produksi dibagi menjadi 2, faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Yang asli dibagi menjadi 2, yaitu alam dan tenaga kerja, sedangkan yang turunan dibagi 2 menjadi modal dan kewirausahaan. Apa sih produksi? Ayo kita sama-sama lihat. Produksi adalah kegiatan menambah guna atau menciptakan kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi semua yang dibuat itu namanya produksi. Ya, kegiatan produksi bisa berjalan apabila terdapat faktor-faktor produksi yang lainnya. Tadi udah jelas ya, faktor produksi ada berapa? 2, yaitu asli dan turunan. Kita bahas satu persatu. Yang asli yaitu faktor produksi alam. Semua sumber daya alam yang tersedia tanpa harus mengolah terlebih dahulu. Contohnya tanah, air, barang tambang, flora dan fauna. Terus kemudian ada tenaga dan juga alam atau iklim.
Terus faktor produksi turunan. Ya, faktor produksi turunan tadi yang asli ya, mas alam dan tenaga kerja ya, sorry. Produksi tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu berkualitas. Nah, yang kita jadi kesini aja lah. Turunan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kualitasnya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja kasar. Nantinya kamu kalau sudah selesai sekolah, kamu kuliah, ada yang nggak kuliah juga, ada yang mungkin tamat SMP saja terus kemudian nggak mau kerja, jadi pengangguran segala macam. Nah, inilah yang akan mempengaruhi tenaga kerja kalian semuanya, ya. Faktor produksi berdasarkan sifatnya, yaitu menggunakan fisik berarti jasmani, menggunakan pikiran berarti rohani. Contoh kayak guru. Saya sebagai seorang guru menggunakan akal pikiran saya untuk memberikan jadi tenaga kerja. Guru itu menggunakan akal dan pikiran berarti dia tenaga kerja rohani. Sedangkan kuli angkut, kuli panggul, pemulung dia menggunakan fisiknya. Kehujanan, kepanasan dia kuat, itu menggunakan jasmani, itu berdasarkan sifatnya. Lanjut, kalau tadi yang asli ada dua, alam dan tenaga kerja, sekarang yang turunan. Yang turunan itu juga ada dua, yaitu faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan. Yang faktor produksi modal, yaitu modal dibagi menjadi 4 berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan pemiliknya, dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifatnya ada modal tetap dan modal lancar. Modal tetap, modal yang bisa digunakan berkali-kali, sedangkan modal lancar yang sekali digunakan habis. Contohnya kalau perusahaan membuat makanan ya, membuat kue gitu kan, tepung terigunya, minyaknya itu modal lancar yang digunakan sekali habis. Sedangkan tetap mesinnya sekarang dipakai, besok dipakai lagi ya. Atau mungkin kalau misalkan goreng bakwan ya, kompornya, wajannya itu modal tetap. Minyaknya, tepung terigunya modal lancar yang sekali digunakan habis. Berdasarkan sumbernya, modal itu dibagi menjadi dua. Ada modal sendiri berarti modal pribadi, dan ada modal pinjaman, modal yang diperoleh dari pinjaman. Berdasarkan pemiliknya, ada modal individu, ada modal masyarakat atau modal bersama. Modal individu berarti modal kepunyaan pribadi, tidak ada campur tangan orang lain. Sedangkan modal masyarakat, modal yang diperoleh dari secara bersama dengan teman-temannya, mungkin dengan orang lain, mungkin itu namanya modal bersama. Terus kemudian berdasarkan bentuknya, ada modal nyata atau konkret, ada modal yang tidak nyata atau abstrak. Kok ada modal tidak nyata? Ya kita jelaskan. Konkret berarti yang nyata, uang dan barang. Uang udah jelas bentuk uangnya, sedangkan barang ya jelas modal barang ya. Terus kemudian yang modal tidak nyata, keahlian, skill atau keterampilan. Misalkan kamu diterima bekerja, terus kemudian kamu punya skill yang bagus, berarti itu modal bagi perusahaan untuk mempertahankan kamu agar tetap bekerja di perusahaan itu sehingga perusahaan lebih bagus lagi, gitu kan? Lanjut. Terus yang kemudian tadi yang kedua faktor kewirausahaan, ya. Faktor kewirausahaan, apa sih wirausaha? Kemampuan manusia untuk menjalankan dan mengatur kegiatan produksi sehingga produksi dapat berjalan dengan efisien dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Kalau kalian nanti punya modal membuat usaha kecil-kecilan misalkan ya, punya usaha kafe misalkan ya, bahwa kamu bisa merekrut karyawan, bisa membuat suatu produk, kemudian bisa menjualnya, kamu dikatakan sebagai kewirausahaan yang mampu menjalankan dan mengatur kegiatan produksi. Tuh, membuat usaha atau membuat kayak di dekat kita ada perusahaan tempe itu ya, dia menjalankan usahanya untuk membuat tempe.
Lanjut. Ada 3 jenis keahlian dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu managerial skill, kemampuan memimpin dan mengelola. Ada technical skill, kemampuan di bidang teknis seperti manajemen akuntansi, mengolah keuangan. Terus ada organization skill, kemampuan memilih, mengatur dan menempatkan orang sesuai dengan keahliannya masing-masing ya. Kalau di sekolahan ada yang namanya guru. Guru itu berarti organization skill ya, dia mengajar sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Managerial skill, kepala sekolah gitu kan. Kemudian technical skill yaitu yang di bidang bagian keuangan dan segala macamnya ya. Lanjut. Ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama mampu mengatur tata kerja perusahaan. Dia mampu mengatur kewirausahaannya. Yang kedua, mempunyai pandangan luas tentang ekonomi dan manajemen. Ini kenapa manajemennya ada di bawah? Ya. Kemudian yang ketiga, memiliki keahlian, kecakapan, keterampilan administrasi. Terus yang keempatnya, supel, ya, supel, tidak kaku, bijaksana, pandai bergaul dengan bawahan dan rekannya. Orangnya bukannya supel ya, intinya supel mereka itu. Ya sambil nulis. Yang keempatnya, yang kelimanya, mampu mengambil keputusan secara cepat serta berani mengambil risiko. Bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki ini semuanya. Terus yang terakhir, yang keenam, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bahwa kita sebagai seorang Muslim atau mungkin yang non Muslim barangkali mereka juga punya Tuhan, ya, punya Tuhan yang mana mereka juga percaya bahwa hidup itu tidak hanya usaha saja, tapi mereka juga punya pandangan bahwa mereka perlu yang namanya ibadah. Ya. Lanjut. Jenis-jenis produksi. Ya. Jenis-jenis produksi yang dibagi menjadi 3. Produksi berdasarkan hasilnya, produksi berdasarkan tingkatannya, dan yang ketiga produksi berdasarkan wujudnya. Berdasarkan hasilnya, produksi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama menghasilkan barang, yang kedua menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang apa? Contohnya pabrik tekstil yang menghasilkan baju atau bahan-bahan baju, pabrik roti yang membuat roti, pabrik kendaraan seperti kayak PT Astra gitu kan, dia membuat aneka macam jenis kendaraan, baik motor, mobil dan segala macamnya. Itu namanya menghasilkan barang. Terus kemudian produksi di bidang jasa, yaitu yang menghasilkan jasa. Yang menghasilkan jasa yang tidak bisa diukur tapi ada hasilnya. Contoh seorang guru bisa mendidik siswa menjadi orang pintar, jadi teladan, kemudian bisa jadi orang hebat. Ya, katanya kan guru itu bukan orang hebat, tapi orang hebat itu lahir dari seorang guru. Jadi ada dokter, kemudian ada insinyur. Dari siapa? Berkat jasa seorang guru. Makanya dikatakan jasa guru, jasa dokter, ya kan? Dokter yang merawat kalian sehingga mungkin jadi sembuh, yang bisa mengobati luka, ngoperasi. Seperti kayak kamu lahirnya mungkin setelah operasi dibantu sama dokter. Itu kan jasa. Jasa seorang dokter yang telah membantu kelahiran, proses lahirnya kalian semuanya yang mungkin ada yang sesar atau mungkin ada yang normal. Jasa apa lagi? Ya banyak. Termasuk tukang cukur juga jasa. Ya, rambut kita gondrong dipotong sama sekolah nggak rapi, kamu rapikan itu tukang cukur. Rapi kan? Jasa salon kecantikan, nantinya ketika kamu udah dewasa akan menikah, didandani secantik mungkin, seganteng mungkin. Jasa siapa? Ya tukang rias. Nah itu jasa namanya. Berdasarkan tingkatannya, produksi dibagi menjadi 3. Produksi primer, produksi sekunder, dan produksi tersier. Produksi primer apa saja? Ada agraris, ada ekstraktif. Apa agraris? Agraris yang berhubungan dengan tanah, contohnya pertanian, perkebunan, sawah, dan segala macam, itu namanya agraris. Kalau yang ekstraktif,
Itu berbagai macam tambang, itu namanya ekstraktif, yang sudah diambil dari alam. Ya, tambang minyak, tambang gas, kita kan nggak bikin minyak, tinggal ngambil kemudian diolah lah istilahnya. Nah itu semua macam tambang itu namanya ekstraktif, termasuk menangkap ikan di laut ekstraktif. Kalau ikan boleh pelihara sendiri, punya empang sendiri, itu agraris, ya, kesuburan tanah dan airnya tentunya, ya. Nah kalau ekstraktif yang sudah disediakan oleh alam. Lanjut. Yang sekunder itu yaitu industri dan kerajinan, tahu lah ya, industri baja, industri pesawat terbang, ya, industri ya macam-macam, ada kulkas, ada TV, kan industri, membuat industri. Dan kerajinan, kerajinan ukir-ukiran, kerajinan tangan yang lainnya, ya, membuat ya macam-macam tuh, ya, kerajinan, aneka macam kerajinan yang sering bisa kita jual. Terus tersier, yaitu perdagangan dan jasa. Perdagangan, jadi perdagangan yang sering kalian lihat di pasar itu kan ada perdagangan, ada jual beli. Jasa, ya tadi ada jasa advokat, ya kan, jasa seorang dokter, itu kan berasa tingkatannya, ya. Semua yang di bidang jasa itu berarti tersier. Berdasarkan wujudnya, produksi itu ada produksi kimiawi, berarti membuat obat. Produksi perakitan, yaitu merakit TV, merakit komputer, mesin kendaraan, dan segala macam. Produksi transportasi, jasa angkutan, kereta api Indonesia, terus kemudian Garuda Indonesia, gitu kan, transportasi semua. Ya kalau bahasa kitanya ya angkot lah. Angkot itu juga termasuk transportasi. Grab masuk nggak Pak? Masuk, transportasi juga. Produksi jasa di bidang administrasi, ada pajak, ada jasa penelitian, ada accounting, ya. Accounting itu yang mengatur masalah keuangan, bikin neraca lajur, bikin rugi laba, yang nanti akan disetorkan ke pajak penghasilan. Produksi perubahan bentuk, yaitu mebel. Perubahan bentuk dari mana? Dari kayu diubah menjadi kursi, diubah menjadi lemari, dan segala macamnya. Tepung terigu diubah menjadi kue. Itu namanya perubahan bentuk, dari yang bentuk dasar menjadi bentuk yang sudah jadi. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Yang pertama yaitu faktornya kemajuan perekonomian, kemajuan teknologi produksi, kemudian yang ketiganya besarnya modal yang dimiliki. Nah, kemudian itu ada etika yang harus diterapkan saat melakukan kegiatan produksi, yaitu yang pertama tidak menimbulkan kerusakan alam. Nah, ketika kamu nanti akan menjadi pengusaha, jadi wirausaha, jangan menimbulkan kerusakan alam, seperti membuang limbah ke sungai sehingga sungai jadi tercemar, ikan-ikan pada mati, seperti menebang hutan dibiarkan sehingga menimbulkan banjir, jangan seperti itu ya. Memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien, jangan menghambur-hamburkan, digunakan sebaik mungkin. Memanfaatkan sumber daya alam secara manusiawi, jangan sampai istilahnya ya tau lah, yang namanya manusia berarti yang bersahabat dengan manusia, jangan sampai menyakiti alam yang ada di dunia ini. Memperhatikan aturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, jangan sampai istilahnya nanti mempekerjakan anak-anak di bawah umur, atau mempekerjakan manula, atau mungkin mempekerjakan orang tidak dibayar, atau dengan penyiksaan dan segala macam, itu nggak boleh. Memanfaatkan sumber daya alam, daya modal secara teliti dan cermat, itu etikanya. Nah yang terakhir yaitu usaha meningkatkan hasil produksi. Usaha meningkatkan hasil produksi dibagi menjadi 4. Yang pertama intensif atau intensifikasi. Yang kedua ekstensif atau ekstensifikasi. Yang ketiga diversifikasi. Ya, yang keempatnya spesialisasi produksi. Kita jelaskan satu persatu. Intensif, ada intensif, ada insentif, tuh bedanya dikit.
Kalau insentif yaitu pemberian insentif lah, kalau misalkan kamu kerja nantinya kemudian ada orang karena kerja kamu rajin ada yang nambahin, itu insentif ya. Kamu jadi supir Grab misalkan, ada supir Grab orangnya ramah, baik, nolongin, bahkan nungguin, dikasih insentif ya, itu namanya insentif ya. Kalau bahasa kita tip, orang kita nggak mau nyebutnya susah jadi tipnya doang disebutkan, ada tipnya enggak ya. Tipnya itu adalah asal dari insentif, itu kan ada ketukar. Sedangkan kalau intensif yaitu meningkatkan jumlah dan mutu hasil secara teratur dan intensif. Contoh gini, kamu sekolah, kemudian kamu nggak ikut nggak ikut bimbel, tapi belajar di sekolah tekun gitu kan, sehingga nilai ulangan kamu bagus. Terus teman sebelah kamu dia ikut les, ikut bimbel, berarti dia bukan intensif, belajarnya dia ekstensif. Tuh, kalau yang tidak ngikutin kemana-mana, hanya fokus dengan pelajaran yang diberikan oleh guru, itu namanya intensif, kemudian kamu dapat nilai yang bagus. Sedangkan yang ekstensif berarti ada di itu, di garis bawahin, menambah faktor-faktor produksi. Kalau perusahaan yang intensif berarti karyawannya rajin-rajin, maka hasilnya meningkat. Nah, kalau yang di sini ini meningkat juga ekstensif, meningkat tapi karena menambah faktor produksi lain. Kalau perusahaan berarti menambah mesin, menambah tenaga kerja, itu namanya ekstensif. Nah, kalau kamu pelajar, kamu belajar di sekolahan dan ikut bimbel di luar. Nah, ikut bimbel di luarnya itu berarti menambah, tentunya menambah biaya, berarti namanya ekstensif, menambah biaya. Ya, sedangkan yang intensif tanpa menambah biaya. Yang ketiga, diversifikasi, meningkatkan jumlah dan mutu hasil dengan cara menambah jumlah usaha berbagai jenis produksi atau jenis produk. Nah, kita kalau ngomongin masalah pelajar yang diversifikasinya seperti apa? Pelajar yang banyak ngikutin kegiatan ekskul paskibra, pramuka dan segala macam. Artinya apa? Selain ilmu yang didapatkan di sekolah, ngikutin ekskul, maka ilmu dia nambah dari bidang yang lain. Kalau sawah, di pematang sawahnya itu ditanamin pohon jagung, selain menghasilkan padi, berarti ada hasil yang lain, jagung atau mungkin sayuran, itu namanya diversifikasi, menambah. Kalau perusahaan, contoh perusahaan Pocari Sweat ya, yang pernah saya kunjungin, Pocari Sweat itu usaha utamanya kan Pocari ya, berarti intensifnya Pocari, tapi ternyata dia bukan hanya produksi Pocari saja, dia menambah jenis yang lainnya. Kalau mungkin kamu tahu, maka namanya Soyjoy. Soyjoy itu adalah diversifikasinya daripada Pocari tadi ya, Pocari. Atau mungkin kalau kamu lihat yang lain-lainnya ya, produksinya apa utamanya, tapi ada cabang yang lainnya, berarti diversifikasi. Kalau sekolah berarti ngikutin kegiatan ekskul. Spesialisasi produk, yaitu meningkatkan jumlah dan mutu hasil sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Contoh, saya sebagai seorang guru IPS, sarjana IPS, saya ngajar IPS udah otomatis menguasai. Namun misalkan terus tiba-tiba saya disuruh ngajar IPA, berarti nggak menguasai, berarti tentunya murid-murid saya tidak akan pinter karena saya bukan guru IPA ngajar IPA gitu ya. Saya kenapa ngajar IPS? Sesuai dengan sarjana saya IPS, sehingga saya menguasai IPS untuk mengajar kalian. Udah otomatis kalau misalkan siswanya benar, ya pinter-pinter tentunya muridnya, kan itu ya. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk materi pertama di semester yang kedua ini cukup sampai di sini, yaitu kegiatan produksi. Untuk kegiatan yang berikutnya nanti yaitu kegiatan distribusi. Jangan lupa kalian semuanya tentunya harus membuat rangkuman yang akan dinilai oleh guru itu sebagai nilai pengetahuan dari kalian semuanya. Kalau nggak bikin rangkuman, saya yakin dia akan bisa, karena ulangan akan diambil dari sini. Ya, baiklah anak-anakku semuanya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.